menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sumber mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Haleluya, selamat malam. Jumpa lagi dalam pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Dan malam hari ini sebelum saya akan memulainya, saya akan awali dulu dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami akan melanjutkan pemahaman Alkitab tentang kitab Daniel. Kiranya Tuhan tolong kami hamba-Mu, urapi kami hamba-Mu, dan urapi mereka yang mendengar dan mengikuti program ini, sehingga kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, pada minggu yang lalu atau program yang lalu kita sudah sampai kepada poin yang ketiga, yaitu pemusnahan kota dan tempat kudus. Ya, itu ditulis dalam Daniel 9 ayat 26b. Berbunyi demikian, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Ya, di sini dikatakan maka datanglah raja. Siapakah pemusnah itu? Yang akan memusnahkan kota dan tempat kudus adalah Jenderal Titus. Ya, dan tahun 70 mengadakan penyerangan untuk memusnahkan Yerusalem. Jenderal Titus adalah keturunan Yahudi. Ya, jauh-jauh hari sebelum Yerusalem dihancurkan, sebenarnya Yesus pernah memperingatkan kepada Yerusalem. Ya, dalam Lukas 21 merupakan sebuah nubuatan. Dalam Lukas 21 ayat yang ke-20, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat.
Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Ayat 22. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Ayat 23. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Ayat 24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ya, jadi Dr. Lukas menuliskan tentang peristiwa apa yang disampaikan oleh Yesus, yang ini merupakan nubuatan tentang Yerusalem, bahwa semuanya yang tertulis di dalam Alkitab itu akan digenapi. Ya, di mana Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Dan ini akan terus berlanjut, ya, karena sebenarnya di balik penghancuran bait Allah di Yerusalem itu, Yesus punya rencana yang besar. Ya, Yesus ingin betul-betul membebaskan umat-umatnya, ya, dari segala dosa yang diperbuatnya. Nah, 4 tahun sebelum penyerangan Jenderal Titus, yaitu pada tahun 66, Vespasianus, ayah dari Jenderal Titus yang kemudian menjadi kaisar di Roma, mengadakan pengepungan atas Yudea. Ya, sehingga hal ini terjadi pengungsian yang besar-besaran, dan hal itu membuat Jenderal Titus menjadi semakin mudah untuk melakukan penyerbuan. Ya. Nah, diperkirakan yang meninggal ada kurang lebih 1 juta orang. Ya, ini menurut Yosepus. Ya. Nah, karena banyaknya tentara Romawi yang meninggal membuat Kaisar Romawi marah. Ya, mengirim pasukan yang banyaknya seperti pasir dan mengepung Yerusalem. Akibat pengepungan tentara Romawi, maka suplai makanan berhenti dan akhirnya terjadi kelaparan yang luar biasa di Yerusalem. Tidak sedikit orang Israel yang menjadi kanibal. Ya, pada akhirnya mereka membunuh saudara sendiri, dan banyak orang-orang Yahudi yang bunuh diri dengan melompat tembok. Ya. Karena begitu tertekan, ya, begitu mengalami kesulitan, desakan, tekanan yang luar biasa, yang membuat banyak di antara mereka yang bunuh diri. Ya. Maka Romawi dengan mudah menaklukkan Yerusalem, dan mereka menghancurkan bait Allah. Sebenarnya Jenderal Titus sudah bicara, jangan hancurkan bait Allah. Tetapi ada 2 alasan yang mendasar sehingga mereka tetap menghancurkannya. Ya. Yang pertama karena dendam. Yang kedua, ada hal-hal yang membuat pemandangan mereka bahwa di dalam pondasi bait Allah itu ada emas. Ya. Sesuatu yang berharga. Ya. Sehingga mereka tetap menghancurkan bait Allah. Dari sini kita tahu satu hal, bahwa yang menghancurkan Yerusalem adalah sebenarnya Tuhan sendiri, tetapi Tuhan memakai mereka. Ya, karena kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai kepada ayat 44, ya, ini sebenarnya Yesus sudah merencanakan sesuatu untuk Yerusalem. Ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44 berkata begini, ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ya, Yesus menangis melihat kondisi keadaan itu. Dalam ayat yang ke-42 katanya,
Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ya, umat-umat Allah tidak bisa melihat damai sejahtera yang sebenarnya Tuhan persiapkan buat mereka. Sehingga kita melihat dalam pembacaan selanjutnya ayat 43, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ya, jadi umat Allah, mereka tidak tahu bahwa Allah yang sudah melawat mereka. Ya, Allah sudah mengirimkan nabi-nabi, Allah sudah mengirimkan utusan-utusan untuk memberitahukan supaya mereka bertobat, supaya mereka mencari Tuhan, supaya mereka mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi mereka tidak tahu, mereka tidak sadari. Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita pada hari-hari ini, di mana Allah sedang melawat kita, Allah sedang ingin melakukan sesuatu buat kita, tetapi kita tidak tahu. Karena kita tidak punya kepekaan rohani, ya. Karena kita tidak dekat dengan Tuhan, sehingga kita tidak tahu apa yang Tuhan sebenarnya rancangkan buat kita semua. Yang kedua, kita bisa lihat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 28 sampai 31. Ya, ayat 28, Lukas 23 berkata begini. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui." Ayat yang ke-30, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Ayat 31, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ya, saudara-saudara, orang yang dalam kondisi tertekan, kondisi stres, ya, ini apa yang dikatakan, orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhilah menimpa kami. Ya, berkata kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Ya, dengan kata lain, mereka sudah tidak tahan dengan kondisi hidup yang seperti itu. Ya, karena apa? Karena tidak tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan mereka. Padahal Tuhan punya rencana yang begitu indah, ya. Yang ketiga, kita bisa lihat dalam Injil Matius pasal 23 ayat 37 sampai 39. Berkata begini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ya, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ayat 38. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, kita melihat di sini saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa betul ketika Allah mengutus umat-umatnya, ya, mereka membunuh nabi-nabi. Ya, mereka melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepada umat-umat Allah ini. Berkali-kali Allah rindu mengumpulkan anak-anaknya, ya, seperti induk ayam, ya, dengan sayapnya ingin melindungi umat-umatnya. Tetapi umat Allah yang tidak peka terhadap lawatan Allah, justru mereka bunuh para nabi. Ya, mereka aniaya para nabi ini. Nah, sehingga semuanya itu
terjadi. Ya, dan kita percaya bahwa di dalam firman semua yang terjadi itu adalah atas seizin Tuhan. Ya, kita lanjut kepada Daniel 9 ayat 26 bagian C. Dikatakan begini, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Ya. Nah, pada akhirnya raja itu mengalami ajal lewat air bah. Jenderal Titus akhirnya mati, akhirnya meninggal setelah melaksanakan rencana Allah. Ya, jadi Jenderal Titus dipakai untuk melaksanakan rencana Allah. Apa tujuan Tuhan untuk memusnahkan Yerusalem dan menghancurkan bait Allah? Ya. Ini tujuan Tuhan adalah satu, supaya tidak ada lagi korban kekejian dan kenajisan di mata Tuhan. Ya. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang ekstrim. Tuhan bisa berbuat sesuatu yang luar biasa keras ketika pengorbanan Tuhan itu kita tidak hargai. Nah, kepada umat Allah, ya, karena kita melihat di dalam firman Allah bahwa umat Allah berkali-kali mereka meninggalkan Allah yang sesungguhnya. Berkali-kali mereka menyembah kepada berhala. Berkali-kali mereka mengorbankan, bahkan pernah mengorbankan anaknya kepada berhala. Itu yang menajiskan. Itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan ingin menghentikan, ya, semua cara-cara persembahan yang mereka berikan. Itu ingin dihentikan. Lewat apa? Tentu lewat pengorbanannya di kayu salib. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam Daniel 9 ayat yang ke-26 bagian D, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ya, peperangan ini akan terjadi sampai kepada akhir zaman. Ya, seperti yang kita lihat sekarang. Ya, tentang Palestina, tentang Arab, tentang Irak, Iran, Libanon, dan Israel. Itu akan terus-menerus terjadi peperangan. Ya, ini nubuatan firman Tuhan, ini akan terjadi sampai pada akhir zaman. Ya. Nah, karena itu kita melihat dalam ayat yang ke-27 dalam Daniel 6 atau Daniel 9 Daniel 9 ayat yang ke-27 ini berbicara tentang meneguhkan perjanjian. Ya. Kita sampai pada poin yang keempat, yaitu meneguhkan perjanjian. Dalam Daniel 9 ayat yang ke-27 berkata begini, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, kita tahu bahwa yang bisa meneguhkan perjanjian itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah puji Tuhan malam hari ini secara singkat saya ingin menyampaikan ada 7 perjanjian Allah yang kekal. Ya, ada 7 perjanjian Allah yang kekal. Sekali lagi saya katakan bahwa yang dapat meneguhkan perjanjian itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita ringkas ada 7 perjanjian Allah yang kekal. Kalau kita lihat yang pertama adalah perjanjian Eden. Ya. Ini adalah merupakan janji otoritas. Ini adalah merupakan janji berkat. Ya, karena itu apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian, kuasailah bumi. Ya. Ketika Adam diambil tulang rusuk, ya, ada darah yang keluar. Ya, jadi tandanya adalah darah. Dan perjanjian yang pertama, perjanjian Eden ini bicara tentang berkat. Ya. Lalu yang kedua, perjanjian Adam.
Ketika Adam jatuh dosa, maka Allah membuat pakaian dari kulit binatang dan tandanya juga adalah darah. Dan janji yang kedua, perjanjian Adam ini adalah bicara mengenai penebusan. Ya, ada penebusan, janji penebusan. Lalu yang ketiga adalah perjanjian Nuh. Merupakan pengulangan dari janji Eden. Ya, dikatakan di sana penuhilah bumi. Ya. Nah, itu bicara tentang apa? Perlindungan, karena di sana ditemukan dengan adanya pelangi. Ya, di dalam perjanjian Nuh disertai dengan tanda, yaitu adanya pelangi. Itu bicara mengenai perlindungan. Dan tandanya juga adalah darah ketika Nuh mempersembahkan korban. Ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah perjanjian Abraham. Perjanjian Bapa segala orang percaya. Perjanjian berkat. Ya, apa yang dijanjikan bahwa orang yang memberkati engkau akan diberkati. Ya. Kekayaan Abraham begitu luar biasa. Perjanjian Abraham bicara tentang kekayaan. Tandanya juga darah. Ya. Akibat apa? Akibat sunat. Ya, ditandai dengan sunat. Ya, dan ini bicara tentang perjanjian Abraham, kekayaan. Lalu yang kelima, perjanjian Musa, yaitu di Gunung Sinai. Ini bicara tentang pertemuan kudus. Pertemuan kudus, tandanya juga darah. Lalu yang keenam, perjanjian Daud. Perjanjian untuk meneguhkan Daud. Ya, ini adalah bicara tentang perjanjian kekal, tidak berkesudahan. Tandanya juga darah. Ya. Ketika merebut tabut Daud, ini bicara mengenai kerajaan Allah. Ya. Tuhan mempersiapkan kerajaan Allah yang kekal. Lalu yang ketujuh adalah perjanjian baru. Ya, inkarnasi Allah menjadi manusia. Ini bicara mengenai kekekalan dan tandanya juga darah. Karena tercemin dalam perjanjian kudus. Ya. Setiap perjanjian, ada 7 perjanjian kekal ini memiliki makna. Ya, seluruh perjanjian Allah tentang berkat, tentang penebusan, tentang perlindungan, tentang kekayaan, pertemuan kudus, tentang kerajaan Allah, kekekalan. Semuanya hanya bisa digenapi di dalam Yesus Kristus. Siapa yang ingin mendapatkan perjanjian itu, siapa yang ingin mengalami perjanjian itu, harus membuka hati, menerima Tuhan, dan percaya kepada Yesus. Ya, terpujilah akan nama Tuhan. Malam hari ini saya sampaikan di sini dan kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Saya akan akhiri dengan doa. Kembali kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu perjanjian-Mu adalah perjanjian yang kekal Tuhan. Segala rancangan Tuhan itu baik adanya bagi kami. Buatlah kami mengerti akan perjanjian-Mu Tuhan. Supaya kami tidak salah melangkah dan langkah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan kami percaya semua janji itu yang Engkau sudah lakukan di dalam Yesus Kristus adalah untuk kami yang menerima dan percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat dan kekasih jiwa kami. Engkau yang akan menolong dan memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus untuk kami berjalan di dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mohon kiranya Engkau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami semua, supaya kami lebih mengerti lagi akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.